Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Drainase Perkotaan Pulau Sumatera akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kajian sistem drainase perkotaan di Pulau Sumatera, tepatnya di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Anissa Nabila Rizky, NIM 205111111, Zara Amalia Safitri, 2051192, Melisa Ayu Pramesti, 205111213, dan Bramantia Arisna, 2051121. Isi dari presentasi kami, yang pertama ada drainase perkotaan, kedua rencana pengembangan drainase, ketiga pengembangan drainase pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat, yang keempat solusi, kelima kajian IWRM, keenam keterpaduan pengelolaan SDA, lalu berikutnya pengertian air. Air merupakan elemen penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Air yang tidak diolah dapat menyebabkan permasalahan pada manusia dan lingkungan. Permasalahan lain juga bisa muncul dari limbah air domestik. Air limbah yang bercampur dengan air hujan idealnya harus dibuang ke sistem pengolahan air terpadu sebelum dibuang ke aliran air penerima. Rumusan masalah kami yang pertama, bagaimana sistem drainase Tanjung Karang Pusat menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh banjir. Yang kedua, bagaimana merencanakan pengembangan sistem drainase di Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan memberi solusi menghadapi permasalahan-permasalahan yang disebabkan banjir. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan sistem drainase di Kecamatan Tanjung Karang Pusat dengan IWRM atau Integrated Water Resource Management. Yang pertama, drainase perkotaan. Drainase berasal dari kata to drain yang artinya mengeringkan atau mengalirkan air. Hal ini merupakan terminologi yang digunakan untuk menyatakan sistem yang berkaitan dengan penanganan masalah kelebihan air. Drainase perkotaan yaitu ilmu yang diterapkan mengkhususkan pengkajian pada kawasan perkotaan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan sosial budaya yang ada di kawasan kota. Drainase perkotaan merupakan suatu sistem pengeringan dan pengairan di suatu wilayah perkotaan yang terdiri dari pemukiman, kawasan industri, dan perdagangan, rumah sakit dan fasilitas umum, kampus dan sekolah, lapangan parkir, lapangan olahraga, instalasi militer, dan pelabuhan udara. Fungsi drainase menurut Mulyanto ada tiga, yaitu yang pertama membuang air lebih. Ini merupakan fungsi utama untuk mencegah mengenangnya air pada lahan perkotaan. Yang kedua, mengatur arah dan kecepatan aliran. Aliran buangan harus diatur dengan melewati sistem drainase dan diarahkan ke tempat penampungan air di mana sistem drainase bermuara agar tidak menimbulkan kekumuhan. Yang ketiga, mengatur elevasi muka air tanah. Pada kondisi muka air tanah yang dangkal, maka daya serap lahan terhadap hujan menjadi kecil dan berpotensi menjadi banjir. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sistem drainase perkotaan. Sistem drainase perkotaan ini yang pertama ada sistem yang hanya melayani pembuangan air hujan atau storm drainage. Sistem ini direncanakan dengan kapasitas yang cukup untuk mengevakuasi air hujan dengan frekuensi yang direncanakan. Untuk yang kedua, yaitu sistem drainase untuk air limbah atau sewerage. Sistem ini melayani penampungan dan pembuangan air limbah perkotaan untuk kemudian dialirkan ke dalam sebuah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Yang ketiga yaitu sistem gabungan. Sistem ini dibuat terbuka untuk memudahkan pembersihannya, tetapi efek sampingnya malah merangsang masyarakat memanfaatkannya sebagai tempat membuang limbah, baik cair maupun padat yang menimbulkan gangguan terhadap kinerjanya. Yang selanjutnya yaitu sistem drainase. Sistem ini berfungsi mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan optimal.
Sistem drainase ini terdiri dari saluran penerima, saluran pengumpul, saluran pembawa, saluran induk, dan badan air penerima. Yang selanjutnya yaitu kriteria perencanaan drainase. Yang pertama yaitu harus sedemikian rupa sehingga fungsi fasilitas drainase sebagai penampung, pembagi, dan pembuang air dapat sepenuhnya berdaya guna. Yang kedua yaitu pemilihan dimensi dari fasilitas drainase haruslah mempertimbangkan faktor ekonomis dan faktor keamanannya. Yang ketiga, perencanaan drainase harus mempertimbangkan pula segi kemudahan dari nilai ekonomis dan dari pemeliharaan sistem drainase. Yang berikutnya merupakan rencana pengembangan drainase. Tahapan rencana pengembangan sistem drainase di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, yaitu yang pertama menentukan debit rencana saluran drainase, yang kedua menentukan bentuk saluran drainase, yang ketiga mengembangkan jalur saluran drainase, yang keempat mengembangkan profil memanjang saluran drainase. Yang selanjutnya yaitu pengembangan drainase pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Yang pertama pada Jalan Cut Nyadin. Penyebab genangan banjir yang terjadi di Jalan Cut Nyadin dikarenakan kapasitas saluran drainase terlalu kecil dari debit banjir yang terjadi. Luas genangannya yaitu mencapai 2.000 meter persegi, tinggi genangan setengah meter, dan lama genangan selama 1 jam. Genangan terjadi sebab akumulasi debit dari saluran lainnya. Untuk mengatasi genangan yang terjadi, diperlukan penanganan saluran drainase agar genangan cepat mengalir di saluran drainase. Sehingga didapatkan desain saluran drainase seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Yang kedua yaitu Jalan Kartini. Penyebab genangan banjir di Jalan Kartini terjadi di 2 titik, yaitu di depan Hypermart dan depan Panin Bank. Depan Hypermart luas genangan mencapai 3.100 meter persegi, tinggi genangan 0,4 meter, dan lama genangan mencapai 2 jam. Dikarenakan limpasan air dari saluran drainase dan kurangnya drain inlet ke saluran drainase. Depan Panenbeng luas genangannya mencapai 2.800 meter persegi, tinggi genangannya mencapai setengah meter, dan lama genangan mencapai 2 jam dikarenakan kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir dan limpasan air dari saluran drainase. Solusinya yaitu untuk mengatasi genangannya, diperlukan penanganan saluran drainase agar genangan cepat mengalir di saluran drainase. Untuk mengatasi genangan terjadi, diperlukan penanganan saluran drainase agar genangan cepat mengalir di saluran drainase tersebut. Nah, untuk gambar dari drainase Jalan Kartini dapat dilihat seperti gambar berikut. Dan yang selanjutnya yaitu Jalan Tulang Bawang. Jalan Tulang Bawang ini merupakan kawasan pemukiman, perdagangan, dan lahan terbuka. Genangan yang terjadi pada Jalan Tulang Bawang, besarnya luas genangan mencapai 11.000 meter persegi, tinggi genangan mencapai 0,6 meter, dan lama genangan mencapai 5 jam. Dikarenakan kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi dan daerah cekungan. Untuk mengatasi genangan yang terjadi, maka diperlukan penanganan saluran drainase agar genangan cepat mengalir di saluran drainase, sehingga didapatkan desain saluran seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, untuk Jalan Imam Bonjol atau lebih tepatnya di kawasan Pasar Semap, untuk penyebab terjadinya banjir di kawasan ini adalah banyaknya endapan sedimen dan sampah di saluran drainase. Untuk luas genangan dari banjir ini yaitu 2.400 meter persegi, untuk tinggi genangannya 0,3 meter, lama genangannya 1,5 jam. Nah, dari sini didapatkan solusi untuk menghadapi genangan banjir di kawasan ini diperlukan penanganan saluran drainase agar genangan cepat mengalir di saluran drainase, sehingga didapatkan desain saluran drainase seperti yang tertera pada gambar berikut.
Selanjutnya, untuk Jalan Teku Umar ini merupakan kawasan pemukiman, yang mana genangan yang terjadi pada Jalan Teku Umar besarnya luasnya genangan sebesar 10.000 meter persegi untuk tinggi genangannya 1 meter, lama genangannya 3 jam, dan dari sini diperkirakan solusi yang diperlukan ialah penanganan saluran drainase agar genangan cepat mengalir di saluran drainasenya sehingga didapatkan desain saluran drainase seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Lalu dilanjutkan untuk solusi dari rekapan sebelumnya, dimulai dari saluran Cok Nyadin, rencana pengembangannya atau solusinya yaitu genangan terjadi dikarenakan pendangkalan saluran akibat sedimen. Nah, untuk solusinya yaitu normalisasi saluran diperlukan. Untuk saluran di Jalan Kartini, lebih tepatnya di depan Hypermart, rencana pengembangannya kapasitas saluran lebih besar dari debit banjir, yang mana kurangnya drain inlet untuk masuknya air limpasan, sehingga perencanaan ulang saluran sangat diperlukan. Selanjutnya, untuk di saluran Kartini, daerah depan Paninbang itu terjadi karena kurangnya drain inlet untuk masuknya air limpasan, sehingga solusinya adalah perencanaan ulang saluran sangat diperlukan. Lanjut, untuk saluran tulang bawang, rencana pengembangannya terjadi dikarenakan saluran mengalami pendangkalan akibat sedimen, sehingga solusinya normalisasi yang sangat diperlukan. Lalu untuk saluran di Imam Bonjol, atau lebih tepatnya di kawasan Pasar Hemak, terjadi karena saluran mengalami pendangkalan akibat sampah pasar dan sedimen. Untuk rencana pengembangannya adalah normalisasi saluran dan sosialisasi untuk tidak membuang sampah di saluran drainase yang diperlukan atau yang ada di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, saluran di Jalan Teku Umar. Karena saluran mengalami pendangkalan dan penyempitan saluran serta air limpasan dari Awi-Awi, maka untuk solusinya adalah perencanaan ulang saluran. Lanjut, kajian IRWM atau Integrated Water Resource Management. Kajian IRWM merupakan suatu proses yang menekankan koordinasi, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya air, lahan, dan sumber daya lain yang terkait dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara merata tanpa mengorbankan kelangsungan ekosistem. Berikut adalah gambaran dari peta jaringan drainase di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya adalah 4 prinsip IWRM. Yang pertama adalah air jumlahnya terbatas, sehingga diperlukan pengelolaan dengan pendekatan holistik, memadukan pengembangan sosial ekonomi dengan perlindungan ekosistem alami. Terus, pengembangan dan pengelolaan harus berdasarkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pihak terkait antara lain masyarakat, perencana, dan pembuat keputusan pada setiap tingkatan. Selanjutnya adalah wanita memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan perlindungan air. Dan terakhir adalah air memiliki nilai ekonomi dan sosial. Selanjutnya adalah keterpaduan pengelolaan sumber daya air. Isu yang dihadapi yang pertama adalah koordinasi antar instansi pemerintah, pemilik kepentingan belum optimal akibat pendekatan yang bersifat sektoral dan pembagian tanggung jawab masih tumpang tindih. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman atas fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari air sehingga kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah. Yang ketiga adalah genangan
karena pendangkalan saluran drainase sebab banyaknya sedimen di saluran, yaitu pada tulang bawang sama Cut Nyadin. Yang keempat adalah genangan karena pendangkalan saluran drainase sebabnya banyak sampah di saluran Imam Bonjol di Pasar Semep. Terus selanjutnya adalah genangan karena kapasitas saluran drainase terlalu kecil pada saluran Kartini dan Teukumar. Terus selanjutnya adalah normalisasi saluran drainase dilakukan pada Jalan Cut Nyadin, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Tulang Bawang. Rencana pengembangan saluran drainase hanya dilakukan pada kapasitas saluran drainase terlalu kecil. Terus yang terakhir, kesimpulan adalah IWRM atau Integrated Water Resource Management belum terlaksana secara optimal karena kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air masih rendah. Seperti di saluran Imam Bonjol masih terdapat genangan dikarenakan sampah yang dibuang masyarakat. Saran, yang pertama adalah air hujan dari atap rumah dialirkan menuju sumur resapan guna mengisi air tanah untuk kebutuhan air. Yang kedua adalah mengumpulkan air limbah domestik ke sistem komunal sehingga saluran drainase terpisah dari air limbah domestik. Yang ketiga, perlunya kesadaran penduduk ikut memelihara dengan tidak membuang sampah pada saluran drainase yang ada. Yang terakhir adalah diadakan sosialisasi tentang IWRM agar masyarakat tahu tentang dampak dari IWRM tersebut. Terima kasih dari kelompok kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.